Halo, apa kabar? Senang sekali saya Ersun Arif kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa menjumpai Anda semua. Bung Rocky, Polda Jawa Timur akhirnya mengembalikan sejumlah buku yang disita dari rumah M. Fatkur Rahman atau biasa dipanggil Paul, nih, seorang aktivis dari Yogyakarta. Ada total 39 buku. Ini apa urusannya buku sampai disita seperti itu ya? Dan karena Paul ini dituduh sebagai provokator dalam aksi yang berlangsung bulan Agustus lalu di Kediri, nih, Jawa Timur ya, dan yang berakhir sampai terjadi pembakaran gedung DPRD Kota Kediri. Nah, yang menarik ini kan Anda itu bersama dengan sejumlah tokoh seperti Pak Busro Mukodas ini ya, PP Muhammadiyah yang juga pernah jadi pimpinan KPK, kemudian Rektor UII Fatkul Wahid, aktivis, banyak ini aktivis saya lihat ya, musisi dan sebagainya, itu bersama Anda mengajukan diri menjadi penjamin penangguhan penahanan Paul ini. Ya, bagus. Pada akhirnya semua buku yang pernah disita oleh Pak Polisi, terutama di Jawa Timur itu dikembalikan tuh karena buku tidak pernah berbuat salah. Buku hanya memungkinkan kita berpikir alternatif. Jadi apapun bukunya, buku kiri, buku kanan, itu statusnya adalah proposisi. Proposisi artinya sesuatu yang menghidupkan kemampuan kita untuk membaca sejarah. Sesuatu yang memungkinkan kita untuk percaya pada masa depan. Jadi buku membantu kita untuk mengaktifkan fasilitas pedagogi di kepala kita. Tidak ada buku yang menghasilkan demagogi. Para demagog itu adalah para politisi atau aparat yang tidak paham bahwa isi buku itu adalah pengetahuan. Jadi melarang buku artinya melarang orang berpikir. Kan itu soalnya. Bahwa ada buku yang berupaya untuk provokasi orang. Ya tapi kalau otak kita bagus nggak mungkin terprovokasi. Itu pentingnya pendidikan kritis di dalam sistem kurikulum kita. Jadi sekali lagi saya senang bahwa buku-buku itu dikembalikan oleh pihak penyita, itu pihak kepolisian. Dan lebih penting lagi adalah kembalikan teman-teman saya, para aktivis yang hanya sekedar menginginkan perubahan, dan mereka bukan kriminal. Mereka yang masih ditahan ditahan oleh aparat itu harusnya sudah dikembalikan, karena tidak ada alasan untuk anak-anak muda ini diperkarakan. Yang harus diperkarakan adalah mereka yang bawa molotov, itu masalahnya tuh. Jadi saya penting sekali untuk memulai satu tindakan etis, yaitu menghargai pikiran. Dan Pak Polisi tentu, mudah-mudahan Pak Polisi juga sempat membaca buku-buku yang mereka sita, bukan sekedar menyita buku-buku itu kan, supaya mereka akhirnya tahu, oh itu buku tentang kritik Marxisme, itu kritik terhadap kapitalisme. Buku-buku anarkis itu kritik terhadap kekuasaan tuh. Jadi baik Marxisme maupun anarkisme itu dua sumbu pikiran yang memungkinkan kita mengevaluasi existing political economy kita tuh, existing power relation kita tuh. Jadi semua hal yang dihasilkan oleh buku itu sebetulnya sifatnya mengkritik apa yang ada di depan kita, realitas yang ditumbuhkan atau dipelihara secara otoriter, realitas yang secara manipulatif dijadikan sebagai penanda arogansi politik, arogansi kapital. Ini semua itu dikritik oleh Marxisme, dikritik oleh anarkis. Jadi sekali lagi, buku hanya disebut buku kalau dia menghasilkan percakapan akademis, dan percakapan akademis bukan kejahatan. Itu dasarnya. Soal tuduhan terhadap Paul yang disebut sebagai aktor intelektualis atau biasanya sebenarnya kemudian provokator atau demo rusuh itu bagaimana sih Anda menilainya? Kan Anda pasti eh, Anda mendapat informasi yang cukup lengkap soal ini kan, dan Anda kemudian bersedia menjaminkan diri itu. Ya, saya mengerti bahwa aparat tentu menginginkan ada peta yang bisa menjelaskan dari mana sebetulnya sumber inspirasi untuk demonstrasi, dari mana sumber keuangan untuk membuat spanduk. Tetapi lebih penting adalah membuat peta supaya kita mengerti bahwa setiap keadaan memburuk pasti akan ada aktivis yang datang ke jalan. Setiap ada politik yang manipulatif, koruptif, dan berbahaya bagi perkembangan kebebasan berpikir, teman-teman aktivis, mahasiswa, tokoh-tokoh LSM pasti akan turun ke jalan. Jadi jangan persoalkan dari mana sumber dana mereka, tapi dari mana sumber pikiran mereka. Itu pentingnya tuh. Jadi saya ingin supaya ada percepatan untuk memeriksa. Silakan periksa teman-teman aktif saya, teman-teman mahasiswa kita, supaya ada peta untuk membaca bahwa arah pikiran para aktivis adalah A.
arah gerakan LSM adalah B. Supaya A dan B itu dihubungkan secara konseptual bahwa memang aktivis dan LSM pasti bersekutu untuk menghasilkan semacam tekanan politik pada kebijakan. Tapi mereka bukan hendak membubarkan NKRI, bukan juga hendak menjatuhkan pemerintah. Mereka memberi sinyal. Pemerintah itu jatuh kalau betul-betul tidak mampu mengurus rakyat. Itu dasarnya tuh. Jadi subjektivisme kalangan intelektual ini karena masyarakat sipil adalah untuk memberi sinyal pada pemerintah bahwa ada yang belum beres, ada yang ya belum terduduk dengan baik gitu. Dan keperluan kita dengan kritik justru untuk bukan sekedar memberi sinyal tapi memberi pandangan alternatif. Itu yang menjadi kebutuhan kita hari ini, menunggu pandangan alternatif. Dari siapa? Ya dari mereka yang berpikir tentu, bukan dari para buzzer. Para buzzer itu yang hanya ingin nebeng pada isu tapi nggak punya ide untuk dipertengkarkan. Jadi para mahasiswa itu LSM pasti bukan buzzer. Para mahasiswa aktivis itu pasti bukan perusuh. Nah, kemungkinan dia disusupi pasti ada aja tuh. Dalam sejarah banyak betul yang bahkan ada tokoh-tokoh LSM juga yang irih pada perkembangan intelektual karena tertinggal dalam isu, lalu mulai jadi fifth column, jadi koloni kelima masuk di situ tuh. Kan banyak para senior juga yang ya mungkin frustrasi, tidak bisa tune in dengan gerakan hari-hari ini. Mereka yang ada di persimpangan jalan berupaya untuk menuntun negeri ini lalu dicurigai. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk menghasilkan perubahan tergantung pada kecepatan berpikir dari anak-anak yang kemarin turun di jalan. Tapi setelah itu mereka harus dikembalikan, jangan ditahan karena mereka berhak untuk meneruskan ide tentang republik, ide tentang demokrasi, ide tentang ekosipasi, ide tentang macam-macam hal yang memungkinkan kita percaya bahwa nanti ada bonus demografi dihasilkan oleh anak-anak baru ini, bukan dihasilkan oleh negara, tapi dihasilkan oleh pertumbuhan intelektual mereka. Soal tudingan aktivis yang membuat keonaran ini selalu muncul ya dalam setiap kali aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh. Tentu nggak bisa dihindari ketika muncul aksi yang besar, ada kelompok-kelompok yang memanfaatkannya gitu, Bung Rocky. Tapi kenapa selalu yang disasar para aktivis gitu? Kenapa nggak coba menggali lebih dalam apa sesungguhnya yang terjadi? Kan investigasi media juga menunjukkan bahwa iya selalu ada kelompok-kelompok yang seperti ini dan itu kelihatannya mereka adalah kelompok-kelompok yang terlatih dan nggak mungkin itu dilakukan oleh para aktivis. Ya pasti ada aja tokoh mahasiswa atau tokoh OKP yang terbujuk oleh materi lalu diam-diam bersekutu dengan pembuat onar. Tapi secara umum kita mesti anggap bahwa gerakan MUS itu gerakan yang betul-betul datang dari hasrat keadilan tuh. Jadi mesti itu dulu yang kita pastikan. Nanti kita sisir siapa yang sebetulnya memang agen rangkap atau double agent. Dalam sejarah banyak betul kan. Mereka yang seolah-olah berpihak pada gerakan tapi sebetulnya ada sponsor di belakangnya tuh. Itu yang kita sebut tidak murni. Tapi harus mulai dengan semacam sikap positif bahwa gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil selalu murni di dalam upaya untuk menegur pemerintah. Yang tidak murni itu yang disisir tuh. Jadi kita mau lihat bahwa setelah ada pemetaan tentu oleh aparat intelijen, aparat kepolisian, beri semacam sinyal bahwa tidak akan ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka yang hari-hari masih ditahan tuh, yang mungkin masih ratusan di banyak tempat penahanan, entah polisi, entah apa aja yang memungkinkan kita pastikan bahwa mereka tetap ada dalam situasi apa namanya istilah hukumnya itu, kondisi habeas corpusnya itu betul-betul dihargai. Habeas corpus artinya jangan sampai ada kekerasan, penyiksaan. Jadi selama seseorang belum bisa ditemukan, maka mesti dianggap bahwa pada dia, pada tubuh orang itu potensial terjadi cruelty, kekerasan. Jadi prinsip habeas corpus mesti dipastikan supaya nanti kalaupun ada pengadilan, ya oke, diadili aja. Tapi jangan karena tekanan kekuasaan, bukan karena intimidasi, bukan karena pemerasan, apalagi kekerasan tuh. Saya ingin pastikan itu. Saya menjaminkan status saya, kalau nggak mau disebut reputasi saya,
untuk penangguhan mereka yang ditahan itu. Karena tetap kita mesti hormati alam pikiran bebas, kita mesti menghormati alam pikiran kritis. Sekali lagi itu dasarnya kenapa kita berdemokrasi. Gangguan pada demokrasi datang dari mereka yang mereka bukan mengganggu, tapi mereka yang ingin memastikan bahwa demokrasi itu ada di dalam jalur normativity. Normativity artinya prinsip-prinsip urutan rakyat, prinsip keunggulan sipil, bukan sipilnya unggul, tapi keunggulan nilai-nilai sipil. Itu sebetulnya dasarnya kenapa teman-teman LSM, teman-teman mahasiswa itu terus memantau proses penyelidikan atau proses apapun yang berlangsung pada teman-teman yang ada di jalan. Tapi sekali lagi jangan ada intimidasi, karena itu merendahkan status manusia. Intimidasi itu artinya memeras kebenaran dengan kekerasan. Itu artinya kedunguan sebetulnya. Lakukan pemeriksaan, lakukan pemetaan, tetapi dengan peralatan demokrasi. Itu baru bisa kita pamerkan ke negara-negara yang sedang mengamati kita bahwa Indonesia memang hendak menegakkan hukum, tetapi dengan fasilitas demokratis. Nah, balik ke aksi yang kemudian berujung pada kerusuhan, ini termasuk yang dituduhkan kepada Paul. Kenapa sih orang-orang seperti ini kemudian selalu jadi sasaran gitu ya, yang selalu disalahkan? Bukankah kalau kita sebut kelompok yang memanfaatkan dalam setiap ada aksi-aksi itu bisa saja berasal dari internal kekuasaan itu sendiri yang mereka malah saling berseteru. Tapi bisa juga ada kelompok-kelompok di luar itu. Tidak harus kelompok oposisi, tapi kelompok-kelompok kepentingan yang mungkin sekarang ini kepentingan mereka dirugikan di era pemerintahnya Prabowo. Ya betul, Bung Hers, bahwa kita atau saya mendeteksi tetap ada ketegangan politik internal bahkan di antara lembaga atau di dalam lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga penjamin keamanan dan ketertiban. Tapi jangan sampai konflik atau friksi atau saling intip di dalam lembaga-lembaga ini membatalkan ide kita untuk memajukan persatuan, memajukan demokrasi, memastikan keadilan sosial, membuat keputusan supaya pembangunan ini bisa berjalan, makan siang bergizi bisa dihasilkan kembali secara etis dan higienis. Rumah-rumah yang dijanjikan pada rakyat itu bukan sekedar upacara peresmian, padahal sebetulnya nggak ada yang dibangun kan. Jadi semua itu yang kita maksudkan bahwa Indonesia memang tidak dalam keadaan stabil, tidak dalam keadaan punya harapan. Bahkan tuh orang mulai menganggap bahwa politics of hope kita jauh sekali. Tapi dengan energi hari-hari ini kita tahu bahwa kalangan muda itu justru ingin memanfaatkan keadaan yang tidak stabil ini untuk menyampaikan pikiran alternatif. Jadi pemerintah harus juga mengakui bahwa tidak stabil. Jadi jangan distabilkan dengan intimidasi, jangan distabilkan dengan kekerasan tuh. Hak para aktivis, hak para jurnalis, hak para akademisi untuk memberi sinyal, dan sinyal hanya disebut sinyal kalau dia berkontra dengan sinyal-sinyal palsu yang dibuat oleh para buzzer. Nah, kita mulai melihat bagaimana para buzzer ini karena disewah oleh mungkin petinggi-petinggi yang lagi frustrasi karena post power syndrome, lalu mulai menganggap bahwa harus ada semacam kerusuhan. Oke aja ide itu, tetapi sekali lagi ide itu jangan dibebankan pada mereka yang berdemonstrasi secara murni. Nah, sebagian besar dari kita akhirnya mulai merasa bahwa ya berlebihan lah kalau aktivis ini udah berminggu-minggu, udah sebulan itu nggak ada kepastian. Udah bawa aja ke pengadilan, selesai soal itu. Dan sekali lagi kita sedang ditonton oleh publik internasional, ditonton oleh investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia tapi melihat bahwa kok masih ada potensi kekerasan politik, masih ada kondisi yang instabil secara kelembagaan. Jadi sekali lagi semua isu ini kita kunci di dalam satu istilah bahwa kenyamanan itu diperlukan, keamanan juga diperlukan, tetapi jangan sampai keamanan itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi itu pesan saya, pesan dari FNN. Mari kita hasilkan demokrasi yang deliberatif, yang dihasilkan oleh percakapan jujur di antara warga negara. Tidak boleh ada satu institusi yang merasa berhak untuk menahan institusi yang lain tertuduh, sebaliknya yang institusi yang tertuduh kemudian melemparkan isu balik. Jadi sebetulnya biarkan demokrasi itu tumbuh di dalam percakapan,
di penanganan kasus, oke, tapi sekali lagi tidak boleh ada intimidasi. Prinsip habeas corpus itu harus dinyatakan secara terang-terang. Habeas corpus artinya tubuh itu, fisik dari orang-orang yang masih ada di luar sistem pengadilan mesti dijamin sehat walafiat ketika masuk di ruang pengadilan. Itu aja pesan dari kami. Salam akal sehat. Dan tentu salam akal sehat.